Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Parakalambu dan tenaga kependidikan serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai serta Ibu banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Parakalambu. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul jannati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan anak-anakku yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, dan permohonan maaf pula karena mungkin sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umumnya dari anak didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan ke acara inti, biar kita semangat, tidak ngantuk karena sekarang jamnya sudah siang. Kita speaking dulu ya Bu, dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan atau keyakinan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah ini, jadi di sini ada sebuah nilai kebajikan atau keyakinan secara universal. Jadi secara umum bahwa itu termasuk diyakini membuat nilai kebajikan. Kemudian sehingga menjadi karakter, sesuatu yang mengkristal, sesuatu yang dapat diyakini oleh kita. Untuk selanjutnya, nah ini tadi misalnya pembiasaan keagamaan yang baru, kemudian 7HS tadi dan Sabtu bersih. Nah diharapkan setiap Sabtu biar dia melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah kita ya Pak. Lanjut. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Seperti apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah ini ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, kemudian percaya diri, kesabaran, keamanan. Apakah hanya ini saja? Masih ada lagi? Atau sudah cukup ini? Masih banyak Pak sebenarnya ya, ini cuma contoh kecilnya saja. Selain ini juga ada, selain tanggung jawab, ada keamanan, ada kebersihan, kemudian ketertiban, kemandirian, toleransi, dan sebagainya. Banyak sekali. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita sebagai terwujudan dari Pancasila tadi. Next. Nah ini, jadi selain nilai-nilai kebajikan, juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah itu profil pelajar Pancasila. Bukan hanya siswa saja, mungkin kita juga harus memaknainya. Next. Nah, tadi dari budaya positif ada konsep inti dari budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah ini mungkin yang akan kita bahas satu persatu sebagai konsep intinya. Nah, berawal dari perubahan paradigma teori kontrol, ini hal dasar yang harus kita yakini dulu untuk membentuk suatu
budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat ini yang awalnya kita berpedoman seperti ini ya Pak Bu, itu harus dirubah karena untuk membentuk suatu budaya positif ini tidak seperti berpandangan seperti ini. Nah, jadi kita mulai dari perubahan paradigma dulu. Jadi teori kontrol. Next. Nah, ini bisakah kita mengontrol seseorang berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol, yang mana perubahan paradigma itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Awalnya stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak Bu? Tidak ya. Sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita terhadap orang lain atau pemahaman kita harus sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan perilaku yang baik atau buruk itu ada pasti tujuannya. Kemudian ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Iya, jadi kita yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada menurut stimulus respon, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk seberapa kali, 2 kali, 3 kali gagal, langsung dia kemana? Dipaksa ya gitu Bu, biasanya. Nah, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan yang lebih bijak lagi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang. Tidak ada menang kalah, tapi menang. Ini menurut perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Lanjut. Nah, kembali lagi. Tadi nomor, lanjut ke belakang. Bukan. Yang tadi awal. Poin kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mungkin untuk memenuhi keinginannya, memenuhi kebutuhannya. Lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan tujuannya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survival. Survival itu apa? Kebutuhan keberlangsungan hidup ya, kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kasih atau merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, itu. Di sini lebih jelas lagi itu ada survival, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan lain-lain. Lanjut. Ini ada studi kasus. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang, aku suka dan senang bernyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh anak ini? Tadi kalau dilihat dari pernyataan ini,
pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa kira-kira? Perhatian berarti kasih sayang. Cinta kasih ya diterima, kasih sayang. Iya. Ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan? Kebebasan, bosan ya, bebas. Kemudian ada lagi tidak? Selain itu, coba lihat kembali ke. Nah, di sini ada masa belajarnya gitu aja, berarti dia merasa itu mah cetek, gitu ya. Penguasaan, ya. Jadi dia ingin bahwa itu mah mudah, saya sudah bisa, gitu. Ingin yang lebih lagi, bisa penguasaan ataupun kebebasan. Aku sebel, keempat. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa kira-kira? Apa ya? Kalau survival itu seperti apa? Survival kebutuhan dasar pangan sandang, pangan, papan, pangan, makanan. Jadi kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Pangan, makanan, minuman, semacamnya. Kemudian papan yaitu rumah, sandang, pakaian. Itu termasuk tadi survival. Nah, upami cobi tadi karena nomor 4. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada rasa kesalnya, tapi balik kemana? Maksudnya ke kesenangan, kebebasan, di kabatur gitunya. Lanjut, next. Nah, apakah makna disiplin? Kita lanjut ke disiplin. Karena untuk menciptakan budaya positif itu bisa tercipta mungkin ketika siswa-siswinya sudah disiplin. Nah, menurut benak Bapak Ibu, yang disebut disiplin itu apa? Yang bagaimana yang disebut katakan disiplin? Nah, berasal dari kata bahasa Latin disiplin itu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Awalnya itu disiplin itu berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Tapi di kita di Indonesia budayanya bahwa disiplin itu adalah suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh seseorang. Gitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi dengan melakukan budaya positif ini tujuannya adalah mendisiplinkan anak-anak. Cuma disiplinnya di sini kita seringkali salah arti ya. Seharusnya disiplin positif. Seperti apakah itu disiplin positif? Lanjut. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara yang lebih baik dalam mengajarkan sikap disiplin pada anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada kekerasan yang dapat dihindari. Kemudian disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana yang tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi intinya dari disiplin positif ini anak bisa menentukan hal yang positif yang baik menurut dia dan keyakinannya, bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada motivasi. Contohnya motivasinya karena takut dihukum. Misal si A datang ke sekolah tidak terlambat pagi terus, tapi yang dia yakini yaitu karena takut oleh Pak A misalkan.
takut dihukum, maka dia tiap hari datang tepat waktu. Atau sebaliknya Bapak Ibu guru juga datang ke sekolah tepat waktu itu karena ada sesuatu nih motivasinya, ingin dapat pujian atau ingin agar dihargai atau reward lah gitu. Atau selain itu karena takut ditegur, itu ada motivasi lain. Nah itu yang disebut dengan ekstrinsi, motivasi ekstrinsik. Nah ya, jadi disiplin positif ini diharapkan nanti anak-anak memiliki karakter yang baik tanpa adanya motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena iming-iming ada imbalan ataupun ada hukuman ataupun pujian. Next, disiplin. Nah, di sini ada dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Jadi anak itu disiplin karena untuk hanya mengikuti aturan yang ada di sekolah. Tidak. Iya, betul. Apakah seperti itu penerapannya? Tidak. Karena yang kita harapkan anak disiplin positif itu karena ada dalam diri sendiri, ada keyakinan dari diri sendiri dan kesadaran. Menurut Diani dosen, dalam bukunya ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi yang sudah saya katakan bahwa anak datang tepat waktu sekolah karena ada sesuatu, yaitu motivasinya karena tidak ingin dihukum gitu ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, berupa pujian kah, atau berupa hadiah, reward dan lainnya. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghindari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi apa? Menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul dari dalam diri sendiri. Itu motivasi internal atau intrinsi. Tujuan disiplin positif ini yaitu nomor 3 yang tepat, itu munculnya dari dalam diri sendiri atas keyakinan-keyakinan tersebut. Next. Nah, ini adalah Bapak pendidikan kita ya, Nak. Tahu? Siapa? Bapak Ki Haja Memang. Nah, beliau menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri tadi dengan motivasi intrinsi. Jadi kita yang mengendalikan diri, bukan orang lain, bukan karena dasar ingin menerima pujian gitu ya. Tidak mau ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini lingkaran budaya positif. Ibaratnya di lingkungan sekolah kita akan muncul, akan tercipta, terjadinya budaya positif di sekolah kita apabila diawali dari yang paling itu warna ungu ya, peraturan kelas ya. Di kelas masing-masing anak-anak itu membuat peraturan kelas masing-masing bersama gurunya, disepakati bersama. Nah, setelah itu sehingga terbentuk keyakinan kelas. Jadi guru atau anak yang membuat? Guru. Anak. Guru dan anak. Ya. Guru menyapa anak. Ya. Santun, sopan, anak, lingkungan. Ya, sebagai modeling gitu kan ya. Tapi di sini maksudnya Pak, membuat keyakinan kelas itu seharusnya anak yang membuat,
bahwa perbuatan ini kurang baik, atau misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau bukan, jangan menggunakan kata negatif katanya. Dari keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata negatif, tidak, jangan, tadi diharapkan tidak boleh. Nah, jadi tadi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Itu dibuatnya oleh siapa? Oleh siswa. Jadi siswa yang membuatnya, siswa yang mengerjakan, maksudnya melaksanakannya, kemudian mentaatinya. Jadi dari siswa, kemudian bersama guru secara kolaborasi, Pak, gitu ya. Kalau dulu kita membuat peraturan itu ya dari guru, ya, aturan tata tertib, aturan dari sekolah, itu dari guru. Anak cuman sebatas melaksanakan aturan tersebut. Jadi secara sepihak, gitu. Sehingga anak tidak tahu menahu, langsung kasih konsekuensi atau hukuman. Nah, diharapkan untuk di budaya positif ini tidak ada kata hukuman, gitu. Tapi apa? Nah, nanti ya. Lanjut ini. Nah, setelah keyakinan kelas, maka akan terbentuk suatu lingkungan yang positif. Lingkungan positif. Nah, setelah lingkungan positif, baru akan tercipta budaya positif. Maka ini akan menjadi sangat yang luar biasa jika kita menerapkan hal itu. Namun kita harus yakin dan harus bisa, gitu ya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada perbedaannya, Pak Bu. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan? Kalau peraturan apa, Pak? Yang harus ditaati, siapapun orangnya harus. Kalau yang melanggar dikenakan sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Nah, sedangkan dan yang membuatnya siapa peraturan? Guru. Nah, anak-anak dilibatkan tidak? Dilibatkan juga. Peraturan? Dulu Dari guru ya. Ada tata tertib. Nah, anak tidak tahu langsung ini harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti jadi sanksi atau hukuman. Nah, sedangkan peraturan keyakinan kelas yaitu dibuatnya oleh siswa itu sendiri bersama dengan guru dibimbing, gitu ya. Nah, kemudian dari keyakinan ini adalah hasil filter dari nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan sudah tahu ya, Bu. Ada tanggung jawab, ada disiplin. Apalagi? Masih ingat, Bu? Nilai-nilai kebajikan. Disiplin, tanggung jawab, keras, yang lain, percaya diri, kebersihan, ketertiban, keamanan, kejujuran, kemandirian, kesabaran, ya. Nah, ini next. Nah, ini mungkin nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, hubungannya dengan kita sendiri ya, pribadi. Nah, ketika ada aturan yang mengendarai kendaraan itu harus menggunakan helm, kira-kira itu apa keyakinan kita? Apakah seperti dulu karena takut ditilang gitu? Nah, hal itu harus dihilangkan karena itu adalah motivasi eksternal. Kira-kira apa nih? Jangan memotivasi eksternal, tapi yang harus muncul dari diri kita sendiri, yaitu internal. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa keyakinannya tadi? Selamat, betul.
melindungi kepala, keamanan ya, keamanan, keselamatan. Ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa tuh? Keyakinannya apa? Untuk kesehatan ketika kita ada COVID. Keselamatan, kesehatan ya Bang. Selamat dari itu, dari penyakit yang lain. Kesehatan mungkin debu-debu yang masuk ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa tuh kira-kira? Tidak ketinggalan. Makanya Ya, keyakinannya apa Bu? disiplin. Ya Pak. Ya Pak. Apa? Disiplin. Disiplin. Ya. Yang lain sama disiplin. Iya, pinter sih Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena yang kiranya itu disiplin, bukan karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih baik kita yang meyakininya, mulai dari diri sendiri, munculnya apa lebih baik dari aturan-aturan yang berlaku, kita mengikuti itu Dari diri sendiri. jadi sendiri gitu. Nyatanya, nah sekarang kalian harus tahu dan paham bahwa motivasi yang muncul dari diri kita itu jangan berdasarkan dari dorongan luar atau ekstrinsik, tapi mulai dari dorongan kita sendiri dalam diri kita. Jawab. Next, nah ini ada keyakinan keras. Kita coba. Ini peraturannya. Sebelah kiri ya, sebelah kanan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa dulu? Jangan. Disiplin. Apa? Kerapihan. Ya. Disiplin. Disiplin. Apalagi nih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Emot-emot bukan? Jawabannya ingat-ingat. Lanjut, peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya apa? Merugikan orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keamanan. Terus yang lain? Tertib. Tertib. Ibu. Keamanan. Dua. Apa ya? Next. Keselamatan dia masuk. Kamu masuk. Coba lihat. Kesabaran. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Ingat-ingat jawaban Bapak Ibu tadi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Apa deh? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, Keselamatan. keamanan, kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba, keselamatan, Kesehatan. kesehatan. Baik. Dilarang bukan bergantian atau menunggu giliran, antri lah, Kesabaran. kesabaran, integritas. Gunakan masker, Kesehatan. kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kelas ketertiban. Nah, kita coba Bapak Ibu apa ya. Nah, selalu kembalikan buku di tempatnya apa? Tanggung jawab. Jadi saat si anggota disimpan deui. Nah, itu diterapkan ke anak-anak. Ya, itu nilai keyakinannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, Menghormati orang lain. termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Di sana apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, berarti berkomitmen. Jadi kita
kita mempunyai komitmen datang, tidak terlambat, mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu dan sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, antri, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban, keselamatan, keamanan. Nah itu mungkin setelah Bapak Ibu bangsa bahwa keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda, ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai kebajikan. Nah ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan tadi. Apakah baik? Tidak. Dengan adanya penghargaan, nah di sisi lain baik, tapi di sisi lain lagi membuat orang satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi pekat kuhoyong pujian, pekat kuhoyong ingin ngerjakan teh asal-asalan gitu. Yang penting beres, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, masihan sesuatu karena anak biar disiplin gitu ya. Itu kurang efektif katanya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, betul tidak Bu? Merusak hubungan. Dengan diberikan penghargaan, misal di kelas 1 ada anak yang datang sekolah itu tepat waktu terus, kemudian kita kasih reward atau berupa penghargaan. Nah, anak yang lain kira-kira ada rasa iri tidak? Ada. Jadi muncullah apa? Merusak hubungan antar teman atau antar intern. Nah itu yang tidak kita harapkan. Nah kemudian keyakinan kelas. Nah di sini ketika ada anak yang tadi melakukan kebajikan berdasarkan kebajikan bukan karena ada penghargaan ya. Contoh pengakuan, kita harus memberikan apresiasi ke kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, jadi kita ungkapkan rasa ekspresi kita atau apresiasi kita terhadap anak yang sudah melakukan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, saya menghargai kepadamu kepedulianmu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi dengan begitu bukan kita memberikan sesuatu yang berharga atau karena ada imbalan tertentu, tapi dengan ucapan kita yang lebih memberikan motivasi atau apresiasi kepada anak-anak itu lebih berharga lagi. Next. Nah, konsekuensi tindakan guru termasuk menghukum atau konsekuensinya ya. Nah, yang pertama kita isi ya Bu di kolom sebelah kanan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, dengan menghukum anak disuruh menulis 100 kali dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman atau konsekuensi? Masuk? Hukuman. Iya, hukuman. Nanti kita buka ya, betul apa salah gitu pemahaman kita. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jangan dulu ya Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira konsekuensi. Kita tes, buka jawabannya. Sampai hukuman betul? Kedua hukuman, murid diminta untuk push up. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman, ya. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Bapak Ibu sudah paham, sudah bisa yang menentukan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Berarti kita di sini posisi kita ya. Jika ada hukuman dan konsekuensi, apakah kita masih perlu menggunakan hukuman? Tidak. Berupa fisik atau verbal? Tidak. Anak-anak tidak. Bapak Ibu juga harus tidak. Gitu. Jauhkan sikap menghukum. Iya, secara fisik atau secara verbal sama. Gak boleh dengan ucapan, dengan kata-kata yang kotor ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan, harus dihindari karena kita fokusnya untuk mewujudkan budaya positif. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Mau tidak mau, baik secara fisik maupun secara verbal, itu pasti ada yang tersakiti. Kemudian konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Lanjut, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Betul tidak Pak? Bapak Ibu mungkin sekarang sudah berapa puluh tahun nih jadi Bapak Ibu guru. Pak mungkin masih ingat zaman Belanda gitu ya. Ketika kita belajar terus melakukan kesalahan itu. Jadi jangka panjang sampai sekarang pasti ingat main pukul-pukulan. Bahkan penghapus bisa sampai terbang layang gitu ya. Itu pasti masih ingat sampai sekarang. Kemudian untuk konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya jangka pendek kalau konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman ya, gitu. Berarti ada rasa benci. Kemudian konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Untuk hukuman selanjutnya yaitu bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi kurang ditanggapi apa maunya seperti apa gitu. Kemudian untuk hukuman bersifat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya osok itu tuh. Nah, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ketika hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Padahal dia itu yang bersalah, tapi lempar batu sembunyi tangan ke anak yang lain kita. Iya, jadi kalau fitnah supaya kali tuna, ya. Karena dia berusaha untuk menyembunyikan sesuatu karena tidak mau dihukum. Kalau konsekuensi mah
sesuatu yang tidak diharapkan. Lanjut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai, itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Jadi sementara anak diberi bimbingan, nah setelah mereka menyadarinya, kemudian kita kembalikan ke kelompoknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi manakah kita seharusnya? Kalau dilihat dari 5 posisi kontrol ini, apa saja? Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, dari satu persatu ya. Sebagai penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Kalau penghukum ciri-cirinya seperti itu. Jadi guru teh melotot gitu kami. Nyari sana kasar, sedang membentak-bentak. Kemudian perkataannya apa yang dikeluarkan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu ciri-ciri untuk penghukum. Kemudian untuk murid itu apa? Yaitu akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian akan berbohong. Nah, kemudian murid juga akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu untuk penghukum. Nah, akibatnya apa? Yaitu anak akan mengulangi kesalahan. Mengulangi kesalahan. Jadi terus berulang ya, walaupun ada hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, untuk pembuat merasa bersalah ini, apa dari ciri-ciri guru tersebut? Yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa gitu ya. Jadi lemah lembut gitu ya. Tapi lemah lembut eta membuat anak merasa bersalah, ciut gitu. Nah, kemudian kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi anak itu sebelum berkata apa-apa sudah diam dulu gitu. Jadi apapun yang dia unek-uneknya tidak bisa disampaikan. Kemudian menyembunyikan ataupun menyangkal dan berbohong, itu dari perilaku murid ketika posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian anak akan berkata, maafkan saya. Jadi sebelum apapun dia alasannya melakukan itu, dia langsung maafkan saya bu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir akibatnya merasa rendah diri. Nah, untuk pembuat merasa bersalah ini kiranya kurang pantas juga, kurang sesuai ya dengan budaya positif. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dia bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, jadi seolah kita dengan anak itu berteman. Jika kata-katanya pun ringan, bahkan diakhiri dengan senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya. Ini posisi kita kalau kita sebagai teman dengan anak itu. Kemudian apa dampaknya? Yaitu adanya ketergantungan antara anak dengan si guru tersebut. Mungkin anak ini karena sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, dia akan merasa ada apa ya, tameng gitu ya. Kalau ada apa-apa pasti ke guru tersebut. Nah, dampaknya juga selain ketergantungan, dia akan ada hal positifnya juga ada hal negatifnya. Positifnya apa? Tadi dia lebih dekat dengan guru tersebut. Tapi negatifnya bisa saja dia tidak menghormati guru yang lain. Kemudian saya pikir bapak ibu atau saya pikir bapak atau ibu teman saya.
ternyata begitu ya. Nah itu mungkin akan perkataan dari anak ketika kebutuhannya atau keinginannya tidak sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai guru di pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya dia melihat atau berlakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini menghitung dan mengukur. Jadi dia melihat, memantau anak kesalahannya sudah berapa kali nih. Nah, baru 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung dipanggil. Kita kasih baru konsekuensinya seperti apa sesuai dengan aturan. Jadi lebih elegan, ya. Lebih apa ya? Pembicaraannya pun mendatar. Gitu. Kemudian apa peraturannya? Dia akan mengucapkan seperti itu. Jadi yang ditujunya adalah aturan atau tata tertib, karena dia berusaha untuk menegakkan peraturan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawas untuk anaknya ya. Kemudian dia akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena dia apa? Karena berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena tadi berusaha untuk motivasinya dari eksternal. Jadi ada keinginan dari luar. Next. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Kalau posisi kita sebagai manajer, yang pertama itu guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Contoh, apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita berkomunikasi dengan anak, tidak langsung ditegur, dikasih hukuman atau dikasih apapun, tapi kita berkomunikasi yang baik. Kita tanya apa yang dia yakini sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah, kemudian menguatkan pribadi. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mungkin anak akan berkata seperti itu setelah kita ajak dia untuk berkomunikasi, berkolaborasi. Yang terakhir, dampaknya yaitu untuk anak akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, jadi dengan manajer ini, balik lagi tuh. Yang tadi yang manajer. Nah, ini manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi tadi, kita sebagai guru akan memposisikan kita di mana? Di teman. Sebagai teman. Jelas Bu, abi mah teu kabaca. Oke, baca. Pertama, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini ada sisi baik dan buruknya. Nah, tapi kita lihat lagi kembali ke disiplin positifnya. Nah, kalau kita ikut ke disiplin positif, berarti sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang tepat itu berarti kita ada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau yang pertama, penghukum, itu kurang pantas karena dampaknya itu tidak baik terhadap anak, tidak ada efek jera, cuma sementara. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau merasa bersalah, anak cenderung rendah diri. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan budaya positif atau dengan disiplin positif? Tidak. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman, anak itu akan lemah, tidak mandiri dan tergantung.
Baik tidak kira-kira itu sebagai teman? Tidak baik. Kemudian sebagai pemantau, akibatnya akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ayah iming-iming agar mendapatkan hadiah ataupun terhindar dari sanksi. Baik tidak Bu? Berarti secara eksternal itu kurang baik, kurang pantas. Nah, yang lebih baik ini kita sebagai posisi kontrol sebagai guru itu ada di posisi manajer. Kan? Jadi sebagai manajer ini kita mereka anak didik itu dapat mengevaluasi dirinya. Maksud mengevaluasi apa? Yaitu memperbaiki dirinya sendiri atas keyakinan-keyakinan yang diyakini berdasarkan nilai kebajikan oleh dirinya. Kemudian bagaimana cara mencari solusi untuk memperbaiki dirinya. Jadi bukan kita yang menyarankan, tapi dia gitu. Jadi kan ada muncul dari diri sendiri, introspeksi diri gitu. Nah itu yang jangka panjangnya. Nah dengan posisi kita sebagai manajer, lalu apa yang harus kita lakukan dalam menangani anak yang bermasalah atau anak yang melakukan kesalahan? Yaitu salah satunya yaitu dengan segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Namun ada segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Nah ini segitiga restitusi yang paling sesuai dengan posisi kita sebagai manajer, yaitu untuk menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan. Jadi dengan segitiga restitusi membuat anak lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru, dan kembali lagi ke keyakinan kelas dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu. Nah, di sini ada 9 ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, bukan memaksa kamu ini harus tidak. Tapi dia sendiri yang mencari solusinya untuk memperbaiki dirinya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri kita, apa yang salah saya perbuat, apa dampaknya bagi orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar saya yang seperti hiji. Ada 5 ya, kasih sayang, kebutuhan Dasar, ya, kebebasan, apa lagi? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, survival, dan penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam ciri-ciri segitiga restitusi yaitu mereka bertindak karena untuk mencari kebutuhan dasar. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri daripada menghukum, dihukum, kemudian dan lain sebagainya, itu yang kurang bermanfaat. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karena karakter yang ingin dibentuk. Gitu. 8, restitusi fokus pada solusi. Tadi solusi apa, jalan keluarnya apa untuk kamu gitu ke anak. 9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita
mencari solusi dengan anak tersebut, diharapkan setelah mereka meyakininya bahwa perbuatannya itu kurang baik, kurang pantas, dan berusaha untuk memperbaiki dirinya supaya bisa kembali lagi ke kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, kita harus memahami ketiga alur ini. Karena apa? Karena kita tadi posisi kita sebagai manajer bersama anak-anak, kita mencari solusinya bagaimana agar anak bertindak sesuai keyakinannya. Kembali lagi. Nah, satu, menstabilkan identitas. Apa saja yang ada di dalam menstabilkan identitas? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata ini ke anak ketika akan mengadakan restitusi, segitiga restitusi. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita berkata pada dia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi loh, gitu ya, dan seterusnya. Menstabilkan identitas, kita dapat menggunakan kalimat ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi loh ya. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak secara tidak langsung akan dimotivasinya ditingkatkan gitu ya oleh kita agar dia merasa tidak bersalah, menguatkannya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ini menanyakan alasan mengapa anak itu berbuat seperti itu. Kita tanyakan kan, jangan langsung anak melakukan kesalahan kita langsung dukung, kepret gitu. Nggak boleh, jauhi gitu ya tangan-tangan zahir kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang dapat kita terapkan yaitu ketika nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, berarti kita ketika akan melakukan segitiga restitusi ini, terlebih dahulu di kelas kita harus mempunyai keyakinan kelas yang tadi dari awal, gitu ya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Kalau dengan kata-kata simpel ya, tapi ketika anak ada yang melakukan kesalahan, kita cenderung terbawa emosi gitu ya. Lanjut. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu guru untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kemudian guru akan berkata, next. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang menjadi menstabilkan identitas. Jadi anak dirangkul dulu oleh kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah,
yaitu guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi yang 5. Apakah itu power, penguasaan, kebebasan, love, cinta, diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan dasar untuk validasi. Next. Kemudian guru akan berkata seperti apa? Ini contohnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, gitu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan yang keempat, yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Next. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi meyakini nilai-nilai kebajikannya. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percayai di sekolah atau di kelas? Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Itu ya bisa digunakan kata-kata kita kepada anak. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Anak, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan yang terakhir, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini langkah yang terakhir, yang ketiga dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, next. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, kita harus berada di posisi yang kelima. Yang kelima itu apa, Kamu? Sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer, berarti kita harus melakukan dalam mendisiplinkan anak itu menggunakan segitiga ya restitusi. Segitiga restitusi itu ada berapa tahap? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi buat salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi ketiga itu harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu untuk menciptakan, mewujudkan siswa-siswi yang bertanggung jawab dan mandiri. Mungkin itu saja tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya umumnya bagi anak didik kita semua, sehingga menjadi anak-anak yang memiliki karakter baik, memiliki tanggung jawab yang besar dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada konsekuensinya. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.